Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial saya, Fahmi Ramadan. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya membuat Active Directory di Windows Server 2022. Oke, kita buka terlebih dahulu Windows Server 2022 di virtual machine VMware. Oke. Oke. Kita masuk. Akan langsung terbuka server manager. Ini dashboard server manager di Windows Server 2022. Lalu kita akan mengkonfigurasi hostname. Kita buka File Explorer. Oke. Lalu kita buka this PC properties. Ke sistem, coba sistem and security. Ada control panel. Control panel. System and security. Lalu ke sistem. Nah, di sini change setting. Change setting. Ini kita ganti jadi server A. Oke. Ini domain juga ganti. A. Oke. Yes. You must restart. Oke, kita restart. Restart. Oke, kita masuk lagi. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi Active Directory.
Oke, klik manage, lalu add rules and features, atau kita juga bisa di sini klik rule and feature. Oke, di sini kita next, kita next. Oke, sudah ada. Tadi server yang kita buat, next. Lalu kita akan membuat rules active directory domain services. Klik kembali, lalu add feature. Oke, setelah itu next. Oke, next. Lalu kita install. Sedang menginstal Active Directory Domain Services. Oke, configuration required, installation success on server A. Plus di sini ada beritahuan post deployment configuration required for an Active Directory Domain Services at server A. Oke, kita klik promote the server to a domain controller. Oke, lalu add new forest. Oke, lalu kita kasih root domain name-nya, kita kasih Windows server.net. Oke, next. Setelah itu kita akan memasukkan password, type the directory services restored mode. Kita buat DSRM passwordnya. Oke, kita next. Setelah itu kita next. Oke, kita next. NetBIOS domain name-nya kita biarkan default Windows Server. Lalu ini juga dibiarkan default. Next. Oke, next. Sedang verifying prerequisites sites for Windows Server. Oke. Setelah itu di sini ada pemberitahuan all prerequisite checks test successful. Oke, klik install. Oke. You are about to sign out. Oke, close. Close. Oke. Restarting. Setelah itu coba kita masuk
ini sudah ada Windows Server. Kita coba masuk. Oke, setelah kita restart, kita akan mencoba untuk join domain. Di sini saya memakai client Windows 7. Oke. Namun sebelumnya kita cek terlebih dahulu koneksinya, IP versi 4-nya. Kita cek terlebih dahulu baik di Windows Server 2022 dan di Windows 7 kliennya. Kita ke control panel, lalu network and sharing center. Kita masuk ke Ethernet-nya, properties. Oke. Nah, kita bandingkan terlebih dahulu. Di sini klik kanan, open network and sharing center, connections, properties, lalu ke IP versi 4. Nah, ini di sini di Windows client saya memberikan IP-nya 192.168.20.10, sedangkan di server 20.20 dalam gateway-nya sekian. Gateway-nya itu digunakan untuk di client, untuk gateway di client ini adalah IP dari si servernya, lalu preferred DNS-nya sama 20.20. Oke. Cek terlebih dahulu, kita close cmd, kita ping si server 192.168.20.20. Oke, tersambung. Apabila sudah terbukti tersambung, kita coba join domain, kita setting DNS, lalu DNS server A, forward lookup zones, lalu Windows unscored server.net, lalu di sini klik kanan, lalu new host, ini yang A or AA, name-nya apa. Kebetulan saya sudah membuatnya. Di sini name-nya apa, kita buat client 1. Di sini akan otomatis mengubah ya si fully qualified domain name-nya. Kita coba. Ini client 1, lalu IP address-nya tadi IP di Windows 7. Oke. Nah, bagaimana cara join-nya? Kita di sini di Windows-nya ketikkan saja join the domain. Oke. Nah, setelah itu di sini change, nah, komputer name-nya kita ketikkan client 1, lalu ininya primary DNS-nya Windows server.net. Oke. Lalu ke domainnya Windows server.net, Windows server.net kan. Nih, kita bisa lihat di sini local server, domainnya Windows server.net. Oke. Nah, tinggal kita masukkan apa tadi administrator.
kita sudah masuk join domain. Welcome to the Windows Server.net domain. Oke. Katanya harus restart dulu to apply these changes. Oke. Oke, let's start now. Ini merestart untuk join ke domain ini, Windows Server.net. Oke. Nah, ini sudah ada klien sebagai klien 1, Fahmi. Passwordnya kita masukkan. Oke, welcome. Kita lihat ini saya sudah kita masukkan admins. Nah di sini saya sebagai klien dan ini sebagai network. Oke, setelah kita join domain, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan fitur sharing folder. Nah, pertama-tama ini bisa di tools, lalu add feature, manage nih, add role and feature, atau kita langsung saja di sini add role and feature, kita ini next. Nah, di sini di file and storage services kita lihat, lalu centang di storage services-nya. Nah, lalu kita centang lagi di file server resource manager. Nah, apa sih bedanya? Untuk file server ini manages shared folders and enables user to access file on this computer from the network. Jadi sebenarnya untuk fitur share folder ini sudah diinstal ya, untuk misal saya membuat folder di Windows Server, lalu klien Windows 7 ini ingin mengaksesnya, sudah dapat. Namun apa sih fitur di file server resource manager ini? Di deskripsinya bahwa file server resource manager ini membantu kita untuk memanage dan mengerti suatu file dan folder by scheduling file management task and storage report, klasifikasi file, konfigurasi folder, defining file screen file size. Oh, jadi untuk file server resource manager ini bagaimana kita membuat suatu folder, dan di dalam folder itu kita dapat mengklasifikasikan, semisal folder untuk mahasiswa, folder untuk dosen. Nah, itu tuh di manage-nya oleh si file server resource manager ini. Oke, kita coba tambahkan. Oke, next, confirmation. Oke, kita install. Kita tunggu.
Oke, fitur installation-nya sudah selesai. Kita sudah install File and Storage Services. Kita close saja. Oke, what next? Oke, kita buat folder saja. Kita buka file explorer-nya, lalu kita buka di local disk C, di directory C, kita buat suatu folder, new folder. Kita namakan file shared file aja, shared files. Oke. Di shared file ini saya akan menambahkan suatu file teks dokumen rahasia dong, rahasia. Oke, rahasianya apa sih? Aku ingin jadi presiden. Oke, itu isinya. Kita save. Oke. Jadi di shared file ini ada suatu folder namanya suatu file namanya rahasia. Oke. Nah, gimana cara nge-share folder ini supaya kebaca nih sama si klien kita di Windows 7? Maka kita cukup klik kanan, lalu properties, lalu sharing. Nah, ini masih not share, kita share administrator ini karena tadi kita masuk sebagai administrator juga di klien. Oke, ini bisa read and write, jadi permissionnya bisa kita read doang atau kita bisa menulis juga atau mengedit juga. Kasian juga ya kalau cuma di read, silakan read and write aja. Lalu kita share. Oke. Sharing item. Oke. Well done. Your folder is shared. Dan oke. Jadi katanya udah di-share nih. Kita lihat di server A. Ada nggak ya? Server A. Oh, ada, ternyata ada share file. Oke. Lalu ada file namanya rahasia. Kita buka. Oh, aku ingin jadi presiden. Oke, sip. Oke, teman-teman, setelah tadi kita membuat file sharing atau folder sharing. Nah, pada kali ini kita akan membuat suatu file atau folder yang terenkripsi. Namun sebelumnya ternyata dari tadi saya menggunakan suatu user yang permissionnya ini apa namanya, administrator. Tadi saya menggunakan akses server ke A-nya itu administrator. Oke, kita buat dulu usernya, teman-teman. Di sini kita masuk ke tools, langsung mana nih, user. Oke, Active Directory User and Computers. Kita klik, lalu kita ke Windows Server.net-nya, klik kanan, lalu new, lalu ke apa ini, organizational unit. Kita tambahkan user dah. Oke, di user ini kita tambahkan new user. Oke, usernya Fahmi Ramadan, logamnya Fahmi. Oke,
ininya udah. Oke. Kita next. Passwordnya oke. Kita masukkan password. Oke, passwordnya apa? Oke. Next. Oke. Fahmi at server. Oke. Fahmi at Windows/server.net. Oke. Finish. Windows cannot set password or Fahmi because oke. Katanya ininya terlalu pendek, guys. Oke, kita coba yang indah. Oke. Finish. Oke, sip. Udah. Kita ini ke usernya, change user. Di sini change user, switch user ya. Oke. Order username-nya Fahmi. Oke. Kita masuk sebagai user. Tadi kita masuk di kliennya juga sebagai server permissionnya, jadi kita gak bisa mengklasifikasi gitu antara klien dan server. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Menunggu dulu si Windows kliennya. Oke, udah dah, ini udah dah. Ini sudah. Ini saya sudah ke user Fahmi Ramadan. Oke, kita lihat komputer. Komputer, network. Lalu server A, ini shared file. Nah, Windows cannot access server A, you cannot permission. Oke, permission di shared A. Kita belum permission shared files. Oke, klik kanan, kita properties, sharing. Find people. Fahmi. Cek name dah. Nah, ini. Oke. Usernya Fahmi, kita read aja ya, nggak bisa. Fahmi itu nggak bisa delete. Read and write aja dah. Tapi kalau remove, ya udah read aja ya. Kita share ke si Fahmi. Oke. Share done. Coba kita share-nya ke si Fahmi. Oke. Udah. Let's check. Oke.
ternyata bisa diakses sekarang. Itu permissionnya. Setelah itu bagaimana kita caranya encrypt. Encrypt kita fokus di si ini nih, si server 2022. Kita buka mmc.exe. Ini konsolnya, kita buka file, lalu add or remove snap-in. Kita add sertifikat. Nah, ini ke my user account, finish. Ini tuh apa sih? Ini tuh apa? Nah, sebentar. Habis itu kita oke saja. Nah, kita bisa lihat sertifikat personalnya. Oke. Ini sebagai administrator encrypt file system. Oke. Di sini kita bisa lihat you have a private key that correspond to this certificate. Oke, detailsnya kita lihat, versionnya version 3, ada serial numbernya apa, lalu signature algoritmanya pakai SA-RS1, RSA, lalu signature hash algoritmanya pakai SA1, usernya administrator, CN-nya, oke, public key-nya ini, oke, itu sih. Oke. Sudah. Kita klik kanan. Lalu kita properties. Lalu kita add bench. Lalu encrypt. Encrypt content to secure data, lalu oke. Lalu di sini security ya kan. Security-nya ini bisa sih. Nah, di sini tuh yang bisa ngelihat siapa aja gitu. Si Fahmi kah atau administrator sistem. Oke, semua aja ini. Oke, apply, lalu ini encrypt the file only. Oke. Nah, ini terlihat kalau sudah hijau, artinya ini sudah ke encrypt. Gimana sih kalau buat hijaunya ini sebagai penanda aja sebenarnya? Kita bisa klik filenya, lalu view, lalu option, change folder and search optionnya, lalu kita ke view, lalu checklist di show encrypted or compressed NTFS files in color. Nah, jadi ketika ini dicentang bahwa file yang terenkripsi akan berubah warnanya. Oke sih. Tapi selain itu di sini ada tandanya sih. Nah, tandanya, terenkripsi. Jadi ada gemboknya. Oke, seperti itu. Kita menggunakan FVS, encryption file security. Oke. Apakah ini? Jadi di pihak klien juga sudah ada. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di klien sudah nggak bisa buka lagi akses
is denied. Karena apa? Karena di ini sendiri, di Windows 7 sendiri apakah punya sertifikat public key-nya atau enggak. Kita lihat saja, snap in, lalu ke sertifikat, coba kita remove deh. Nah, ini kita bisa lihat. Oke. Ininya current user sih. Coba lihat lagi personal. Nah, di sini di opsinya there is no item to show in this view. Oke. Jadi ini kita nggak bisa gitu, nggak bisa ngebuka. Servernya nah bisa gitu, bisa buka. Oke, itulah teman-teman bagaimana file encryption ataupun folder encryption, sama saja basicnya seperti itu menggunakan FVS. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.